ada kesalahan turun-menurun, pemahaman yang sesat. Itu juga digaungkan oleh Habib dan Kiai. Dipahami bahwasanya apa? Ahlul Bait yang dalam Al-Quran itu yang sudah sucikan dimaknai sebagai dzurriyyah Habib juga. Akhirnya apa? Banyak Habib berlaku seperti iblis. Kenapa? Dikasih kultus begitu. Apa yang dibilang seperti iblis? Aku merasa lebih baik dari dia. Itulah kalau bahasa Arabnya ana khairu minhu. Jadi kegoblokan Habib saat ini juga ada salah pendidik, salah asuh turun menurun. Habib disucikan itu dikaitkan Ahlul Bait dalam Al-Quran itu bukan Habib. Tapi kalau ada misalkan ada seorang anak kiai baik, Habib baik, itu berarti apa? Emang dia punya terah. Itu tidak salah kita muliakan. Karena terah itu memang bagus. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari. Lihat anaknya. Bisa mengeluarkan gen seperti Gus Dur. Orangnya santai, nggak sorban, tapi kepalanya lautan ilmu. Kesannya selengean, saya nggak tahu. Tapi setiap ucapannya apa? Seperti terjadi. Berapa banyak itu saya lihat. Ada Gus Dur loh, gayanya. Maaf, kalau kiai-kiai lain kan gayanya wajahnya seger, sorbannya. Gus Dur saya lihat, tapi di Gus Dur itu apa? Banyak mukjizat kalau saya lihat. Ada hal-hal yang di luar nalar terjadi. Dan banyak. Itu jadi emang terah-terah itu ada. Tidak ada masalah. Kita insya Allah besok, misalkan ya, saya ini bukan siapa-siapa. Terus saya jadi orang baik. Besok terah saya itu juga baik. Karena terah itu tergantung nanti keturunannya. Jadi kebaikan itu tidak jadi monopoli cucu Habib atau anak kiai, enggak. Buktinya pernah di zaman Nabi ada seorang Parsi karena begitu mulia taatnya, kata Nabi apa? Namanya Salman min Ahlil Bait. Jadi kemuliaan itu bukan nasab tertentu. Bisa didapat orang lain yang nggak bernasab mulia tadinya, tapi bisa juga menurunkan nasab-nasab yang baik, bisa aja. Tergantung keturunan aja. Lah ini semua jadi hikmah. Perlu kita koreksi semuanya. Maka saya dari awal mengoreksi bahwasanya Habib itu bukan prestasi. Jadi tidak perlu bangga menjadi Habib. Tidak usah dituntut Habib suci. Anaknya Nabi Nuh aja kafir loh. Istrinya Nabi aja bisa kafir loh. Apalagi saya yang jauh ketemu Nabi. Jadi jangan terlalu memandang Habib itu seperti dewa, seperti manusia suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Blog Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita. Habib Zain, Habib Kribo menuturkan banyak sekali lah. Beliau ngudoroso terkait dengan apa yang saat ini berpolemik. Mungkin sedikit merasa gerah dan terganggu. Jangan sampai polemik yang berkepanjangan ini menuju kepada rasis. Beliau mengutarakan kenapa yang berbuat ulah itu oknum, tetapi sekarang merebak dan diserambahuyah. Tentunya kalau saya boleh menyikapi, Habib pun manakala mereka tidak mengagungkan sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW dan saat ini sedang dipermasalahkan, yang saat ini sedang dikaji, tanpa mengurangi rasa hormat, saya pribadi kepada Habib-Habib sepuh yang notabene mengajarkan, bisa bersanding, ya, mengayomi, kita pasti akan takdim dan memuliakan kepada siapapun, entah itu habaib, entah itu kiai, ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara yang notabene bergandengan, ya, kita tidak mudah untuk menyerambah uyah hal tersebut. Kita bisa memilah dan memilih. Kenapa harus gerah? Kenapa harus mempermasalahkan? Kalau memang Habib Kribo tidak, sekali lagi, tidak merasa membuat ulah, membuat permasalahan di bumi Nusantara ini, Habib Kribo tidak perlu resah dan tidak perlu gusar. Tidak ada rasis di dalamnya, karena pro dan kontra ini biarlah berjalan sesuai apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak akan ada titik temu manakala mereka tidak berdampingan,
atau mereka tidak menyanggah itu dengan tulisan-tulisan. Tentunya tidak akan ketemu. Tapi manakala itu hanya disanggah lewat media sosial, inilah yang nantinya akan menjadi sebuah perpanjangan masalah. Tidak usah khawatir kepada Syekh Zain atau Habib Zain, ya. Tidak usah khawatir. Kita warga negara Indonesia bisa memilah dan memilih mana yang punya ilmu, mana yang tidak, mana yang bisa dihormati, mana yang tidak, mana yang bisa diikuti, mana yang tidak. Ulama-ulama Indonesia ini atau masyarakat Indonesia ini tidak usah diajari bagaimana menghormati dzurriyyah Rasulullah SAW. Pasti kepada dzurriyyah Rasulullah SAW akan takdiman wal ikroman sesuai apa yang menjadi harapan dari masyayikh yang ada di Indonesia ini. Tidak usah khawatir, kita tidak akan menyerambah uyah. Masyarakat Indonesia itu sudah cerdas, ya. Dan jangan sampai hal ini justru menjadi benturan antara masyarakat yang pro dan yang kontra, menjadi sebuah permusuhan. Ini pembelajaran yang tidak baik, tidak elok. Indonesia itu tidak seperti itu. Jangan sampai Indonesia itu disuriahkan, ya. Indonesia itu seperti zaman seperti Turki dan lain sebagainya. Jangan sampailah. Indonesia itu sudah cerdas masyarakatnya. Jangan sampai digiring seperti itu. Kita ingin damai, berdampingan, ya. Jangankan kepada Habib yang alim, yang punya sifat, yang akhlak yang baik, kepada siapapun, orang tua, tetangga, bahkan kepada mereka yang notabene tidak mempunyai jabatan, tidak punya kekayaan, tidak punya kedudukan secara sosial di masyarakat, kita hormati kok. Kita muliakan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai opini itu digiring seakan-akan masyarakat itu bertindak rasis, ya, terus nyerambah uyah. Tidak. Masyarakat Indonesia itu sudah cerdas kok, ya. Siapa yang perlu dihormati, siapa yang perlu dimuliakan. Kita sudah punya penilaian-penilaian sendiri mengenai ulama, mana yang alim, mana yang tidak, mana yang rasis, mana yang provokasi, mana yang mencaci maki, mana yang tidak. Tidak usah khawatir, ya. Jadi biarkanlah ini semua diselesaikan kepada mereka yang ahlinya. Kita hanya bisa menyuarakan lewat media sosial ini agar ini cepat selesai dan tidak ada polemik yang berkepanjangan, sehingga kita berdampingan hidup rukun ala Nusantara, ala Indonesia. Segala hilaf mohon maaf, NKRI Hakimati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.